Rajim ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika berkata Musa kepada muridnya, li fatahu la abrohu, tidak akan aku berhenti berjalan hatta ablugo, hingga sampai majma'al bahraini, pertemuan dua laut, au amdia hukubah, atau aku akan terus berjalan selama bertahun-tahun lamanya. Kita tahu Nabi Musa ditanya waktu itu sama kaumnya, ada nggak yang lebih soleh dari kamu gitu. Musa, Musa bilang enggak, yang lebih soleh tuh aku. Nah, tapi sama Allah Musa ditegur, Musa jangan jangan kegeeran dulu gitu. Ternyata ada yang lebih soleh darimu, namanya Khidir. Maka Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir. Ketika pengen belajar, maka yang harus dinyatakan dulu adalah tekad mau belajar. Semoga ayah bunda sudah punya tekad untuk mau belajar. Karena kalau mau belajar itu, kata dari pelajaran yang diberikan Nabi Musa ini dengan Khidir adalah, kalau mau belajar, ayo tekadkan diri, jalan terus, nggak boleh patah semangat di tengah jalan. Aduh, susah, nggak jadi. Pokoknya terus berjalan sampai, kalau itu bertahun-tahun lamanya. Jadi ini memotivasi kita, ilmu itu adalah it's a long time, panjang waktunya. Nggak ada ilmu yang instan, kecuali ilmu masak mie. Itu instan, cepet jadinya ya. Jadi kalau mencari ilmunya tuh, untuk sampai level profesor aja berapa kita harus ini menempuh pendidikannya ya enggak. Jadi harus bilang sama diri, nyari ilmu, apalagi ilmu Al-Quran, 30 juz loh, 30 juz. Baru surat Al-Kahfi ini. Kemarin baru juz 30. Udah alhamdulillah ya, satu juz sudah selesai kita ya. Masuk ke surat-surat yang panjang-panjang. Insya Allah mudah-mudahan tekadnya adalah it's a long time for Allah. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa Warahmatullahi mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah tekad untuk ketemu sama Allah dengan ilmu gitu ya. Baik, kata Nabi Musa berkata, akhirnya Nabi Musa itu ngajak muridnya supaya nemenin, nemenin ketemu, kata Allah, temui nanti Khidir di pertemuan dua lautan, dan disuruh bawa bekal. Bawa bekalnya adalah ikan. Tandanya nanti pertemuan dua lautan adalah ketika ikannya nanti menghilang. Nah, itu berarti pertemuan dua lautan. Begitu cerita prolog awalnya ya. Baik. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Yuk, buka suaranya. Satu, dua, tiga. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhaza sabilahu fil bahri saroba. Falamma, maka ketika balago, keduanya sampai, majma'a bainihima, di pertemuan dua lautan itu, nasiyahu tahuma, mereka lupa dengan ikannya. Fattakhoza sabilahu, dan ikan itu mengambil jalan fil bahri, ke dalam lautan, saroba, dengan cara melompat. Yuk, satu, dua, tiga. Buka ayat 62. Falamma jawaza
Qala li fatahu atina goda ana. Laqad laqina min safarina haza nasoba. Falamma jawaza, maka ketika keduanya udah melewati tempat itu, ngelewatin dua lautan tadi, qala li fatahu, berkata Musa kepada muridnya, Atina godaana, bawa kemari deh makanan yang tadi dibawa gitu ya. Laqad laqina, sungguh kita Ming safarina, perjalanan ini haza nasoba, benar-benar letih banget gitu ya. Maksudnya udah lapar gitu ya. Oke, yuk satu dua tiga. Asik nih pokoknya. Kalau lagi cerita mah enak aja dengernya nih. Qala aro'aita id awaina ila sokhroti fa inni nasitul hut wa ma angsanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala, berkata muridnya. Siapa nama muridnya ya? Yusa bin Nun. Nah, Yusa bin Nun, tahukah kamu aro'aita iz awaina, ketika kita nyender di mana? Ilas sakhroti, di sebuah batu tadi. Fa ini nasi tulhut. Aku lupa. Aku lupa dengan ikan, tentang ikan kita. Wama angsanihu. Tidaklah yang membuat aku lupa itu illa syaiton, kecuali syaiton. An azkurah, dan aku lupa untuk mengingatkannya. Wattakhadha sabilahu, dan ikan itu mengambil jalan fil bahri, ke dalam lautan, ajaba, dengan cara yang aneh gitu ya. Jadi ikannya udah ya, itu ikannya udah mateng kayaknya ya, tapi kok dia bisa lompat gitu ya. Itu apa udah dimasak atau belum ya? Atau mau bakar ikan? Ini belum ketahuan nih. Yang penting disuruh Allah bawa itunya ikan gitu ya. Mudah-mudahan udah mateng, udah mateng lompat lagi gitu jadinya. Allahu Akbar. Yuk, satu, dua, tiga. Asik. Udah tambah rame. Ayat 64. Kan tadi udah bilang tuh ikannya udah hilang. Tadi waktu dikasih tahu Allah sebelumnya kepada Nabi Musa, nanti di pertemuan dua lautan itu ikannya akan lompat gitu. Nah, disitulah nanti akan ketemu Nabi Khidir gitu ya. Dia mah udah lewat aja jalannya terus karena memang mau amdia hukuba, jadi jalan aja terus ya. Akhirnya baru inget pas diceritain, hah, ikannya lompat. Iya, tadi ikannya udah lompat gitu. Maka Musa berkata sekarang kepada, nggak marah dia kepada ininya. Aduh, udah lapar, ikan lompat lagi. Enggak. Jadi kalau lagi nuntut ilmu nggak boleh banyak ngomel ya. Jadi nikmati aja perjalanan ilmu itu dengan bahagia. Insya Allah fokus kepada di mana tadi ilmunya diminta sama Allah diketemukannya. Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasoso. Qala, berkata Musa kepada muridnya tadi akhirnya, zalika, itulah makunna nabgi, tempat yang kita cari. Tempat yang kita cari. Fartadda, ayo putar balik. Ala asarihima, ikutin kembali jejak mereka yang tadi udah kelewat. Kososo, dengan membelah dua lautan itu. Jadi putar balik, kalau kelewatan salah maka putar balik.
Ini pesannya dalam banget ya. Untung putar baliknya masih ada di dunia. Kalau putar baliknya di akhirat, kagak ada tempat buat putar balik. Jadi ada di dunia, ada tempat putar balik, sama kayak kita. Hijrah yuk, putar balik ke arah yang benarnya ya. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Kok ikut? Fawajada apaan? Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada dan keduanya bertemu dengan seorang hamba min ibadina dari di antara hamba-hamba kami atainahu yang telah kami berikan kepadanya rahmatan rahmat min indina dari sisi kami wa 'allamnahu dan yang telah kami ajarkan kepadanya min ladunna dari sisi kami ilma ilmu. Nih kata kuncinya nih. Nabi Khidir nanti ngajarin Musa bukan apa yang diperbuat Nabi Khidir itu atas kemauan Nabi Khidir, tetapi dikasih sama Allah atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi udah dibekelin ilmunya dari Allah kepada Nabi Khidir. Jadi jangan nanti terkaget-kaget juga ikut di bawah sama kayak Nabi Musa kita kaget. Ih, wah paling dilobangin. Ih, kok dibunuh anak kecil? Ih, gitu. Padahal kita udah tahu kata kuncinya kenapa Nabi Khidir berbuat yang tiga macam itu adalah karena atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Udah dibekelin sama Allah. Oke, yuk buka suaranya. Apa aja dah? Satu, dua, tiga. Wawajah. Udah habis waktunya. Oh, belum. Masih jauh nih. Nang, kan belajarnya agak lama gitu. Karena ini lagi mantepin. Kalau lagi mantepin agak lama gitu ya. Oke. Ayat 66. Berarti udah ketemu ya berdua sama Nabi Khidir. Yang mau belajar tadi siapa jadinya? Nabi Musa. Jadi nanti yang pergi itu Nabi Musa sama Nabi Khidir. Cuman kalau udah ketemu guru, nanya dulu berbaiat. Boleh nggak ikut belajar? Ya, jadi kalau mau belajar, bolehkah aku ikut belajar denganmu gitu ya. Biar pada redo gitu yang mau ngasih ilmunya ridho, yang mau belajarnya juga ridho dengan antara murid sama guru gitu ya. Kan Bunda kalau nganterin anaknya ke sekolah kan ada baiat berdua ya antara Bunda sama sekolah gitu ya. Saya taruh ya anak saya sekolah di sini, iya, mohon dibantu dididik gitu ya. Sama, ini juga kalau ketemu gurunya, maka minta berbaiat jadinya. Ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Qala berkata lahu kepada Nabi Khidir. Siapa yang berkata? Musa. Jadi berkata kepada Nabi Khidir, Musa. Apa yang dikatakannya? Hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu ala agar angtu alimani engkau mengajarkan kepadaku mimma ilmu dari ulimta mimma ulimta dari ilmu-ilmu rusda yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Mimma ulimta rusda. Karena kan Nabi Musa udah dibilangin tadi sama Allah, ada yang lebih pintar lagi, namanya
Khidir. Nah, maka Nabi Musa minta supaya boleh nggak aku ikut denganmu agar kamu mengajarkan kepadaku dari ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah petunjuknya kepadamu. Yuk, satu, dua, tiga. Siap-siap yang mengartikan bujak 67. Qala innaka lan tati'a ma'iya sabra. Qala berkata Nabi Khidir, innaka kamu Musa lang tastati'a tidak akan sanggup ma'iya bersamaku sabro sabar. Tuh, silakan. Yuk, satu, dua, tiga, delapan. Karena ayatnya pendek, jadi saya nggak matiin dulu tuh suaranya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa dan bagaimana tasbiru kamu bisa bersabar alama atas sesuatu malam tuhit bihi yang tidak kamu punya cukup pengetahuan bihi di dalamnya khubro pengetahuannya. Jadi nggak punya cukup atau apa namanya menguasai, menguasainya terhadap itu terhadap ilmu itu. Jadi kalau mau sabar sebenarnya udah belajar dulu ilmunya sabar gitu. Jadi enak kalau ngelatih murid yang udah punya ilmunya dulu. Tapi kan kita murid nggak tahu, Mi. Kan belajar dulu, baru tahu ilmunya. Nah, ini nih. Kalau belajar sama murid yang ini pasti akan banyak nanya. Iya, nggak apa-apa lah. Jadinya hari ini sekarang mudah-mudahan dengan sudah belajar dengan gayanya Musa kepada Khidir, insya Allah ke depannya udah jadi lebih baik lagi, insya Allah. Satu, dua, tiga. 69. Hari ini sampai 70 ya, masih cukup waktunya. Masih, Alhamdulillah. Ayat 69. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amru. Ola berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, Satajiduni, engkau akan mendapati aku, insya Allah, sabir, sabar. Wala aksi laka amro, dan aku tidak akan menentang sedikit pun dalam urusan apapun. Oke, udah janji ya. Kalau udah janji, udah diomongin sendiri, nanti berarti nggak akan nentang apapun dalam setiap urusan. Ini janjinya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Yuk, satu, dua, tiga. Tadi udah menanya, guru boleh nggak aku ikut? Aduh, kamu kalau mau ikut, paling kamu juga nggak sabar, ntar kata Nabi Khidir. Enggak, janji deh. Insya Allah aku akan sabar. Dan aku nggak akan nentang apa. Janji ya, ini sama nih. Kayak kita. Janji kalau pengen dapetin ilmu, pokoknya nurut aja. Kita lihat di dalam perjalanannya, taunya banyak sekali pertanyaan dan pernyataan gitu ya. Baik. Oke, deal kata gurunya di ayat 70. Jadi kalau yang namanya berbayat itu berdua. Jadi yang ini minta, yang ini boleh. Ayat 70. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa min dzikra. Qala berkata Nabi Khidir kepada Musa, fa ini taba'ani kamu mau ngikutin aku, fala tas'alni. Jangan nanya syai'in, sesuatu apapun. Hatta hingga uhdisa. Aku jelasin laka kepadamu minhu
Ikro. Tentang itu dengan jelas. Oke? Gurunya agak galak ya. Kalau dapat guru yang galak, ini bukan guru galak sebenarnya, dosen tegas. Nah, jadi kalau tegas tuh mahasiswanya agak-agak gimana gitu ya. Boleh ngikut, tapi nggak boleh banyak nanya sedikit pun. Tunggu nanti sampai dijelasin semuanya. Oke? Deal jadi ceritanya gitu. Oke? Satu, dua, tiga. Besok kalau pas ujian. Kisi-kisinya adalah dari yang bagian pertama ini. Kisi-kisinya adalah satu, apa bekal dari Nabi Musa dan muridnya? Apa bekalnya? Nah, Ikan. ikan. Nah, ikan, tulisan ikan itu apa? Tulisan ikan, tulisan Arabnya. Oke, ikan gitu kan. Nanti pakai gambar dong, gambar ikan nanti Bunda tulis gitu loh. Godaan. Godaan. Itu Huma. apa? Al-Huta. Huma ya, nanti Bunda tulis gambar ikan, terus nanti tulis tulisan Arabnya apa. Oke. Yang kedua, pinter tuh ayah. Yang kedua, ada di ayat berapa? Ada di ayat berapa ini ya? Kan bahwasanya Nabi Khidir itu sudah dibekelin ilmu sama Allah. Yo, apa itu? Ayat 65. Pinter. Ayat 65. Ini baru itu ya. Belum buat ujiannya. Ya. Terus yang ketiga ini, yang ketiga ya. Ikannya lompat kemana? Tapi dengan cara yang ajaib. Lompatnya dengan cara yang ajaib. Nah, pinter. Ajaba gitu ya. Nanti tulisan ajaba, nulis Arabnya gimana? Oke? Udah belum tuh? Udah belum? Ada di ayat berapa itu cerita tentang ikannya lompat? Lupa lagi cerita. 63. Simpan ya. Oke. Selanjutnya adalah apa syarat agar bisa ikut berguru kepada Nabi Khidir? Apa syaratnya? Banyak tanya. Bersabar. Sabar ayat berapa? Sabar 69. Kemudian bersabar. Terus yang kedua apa syaratnya? Jangan tanya. Ayat berapa itu? Ayat berapa yang nggak boleh banyak tanya? Ayat 70. Ayat 70. Bisa jadi kajian. Belum selesai ujiannya ayah, itu baru kisi-kisi. Udahan aja. Punten Umi, punten. Mangga apa? Denda 5 real. Denda, $5 apa 5 real aja? $5. Iso ae iki ibu-ibu karo bapak-bapak iki bener-bener ini. Oke? Jadi itu aja. Jadi pengen tahu satu, yang ketiga adalah tadi nomor berapa jadinya? Kisi-kisinya. Nomor 5. Jadi ada 7 deh kisi-kisinya deh. Satu lagi, siapa nama muridnya Musa? Ayo. Yusa pinter. Ya, pinter. Tapi belum dinilai sekarang. Pertanyaannya lain nanti. Pertanyaannya lain lagi. Bisa aja. Oke. Lanjut. Satu lagi. Satu lagi ya. Itu baru 6. Dua lagi, Umi. Umi. Itu udah 5. Udah 5. Sekarang ke 6. Sekarang baru 6. Kan 7 soal, 5 jawab. Iya, enggak, itu baru di bagian 1 ayah. Kisi-kisi bagian 1. Udah cukup 5 aja. Nanti besok bagian 2 tambah 5 lagi. Dari kisi-kisi itu 7 nanti yang mau dikerjakan. Oke? 7 soal aja. Saya suka dengan angka 7 karena Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi saya senang sama yang 7 aja. Jadi besok 5 lagi ya di bagian 2 ya. Sekarang yang bagian 1. Insya Allah.
gitu ya. Insya Oke. Allah. Bismillah. Sampai ketemu lagi besok. Insya Allah mudah-mudahan sakit kepala saya beneran loh hilang loh dari tadi. Habis ketemu sama Alhamdulillah, Umi. Alhamdulillah bener. Keluar, Umi. Terima Lebih bahagia. bahagia. Belajarnya bahagia banget. Gitu. Betul. Saya aja lebih bahagia jadinya lihat. Barakallahu fikum. Semoga sehat Terima kasih, Umi. semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.